kalau istilah kerennya kan dana apa namanya penumpang gelap, dana siluman. Kalau saya boleh tambah istilah satu lagi yang agak keras sedikit barangkali, ini juga termasuk pendatang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan non tamu Pehtem Lam Uronyo di edisi Kamis hari ini tepatnya di 29 Juli 2021 episode ke-60. Wah, ke-60 episode. Kamu menemani rakan-rakan di rumah. Kamu press subscribe yang belum, komen-komen yang positif untuk membangun Pehtem pastinya. Dan untuk kita ketahui bersama rakan non bahwasannya kami manajemen Pehtem itu sudah mengirimkan surat dengan nomor 64 garing Pehtem garing 7 garing 2021 kepada Ketua DPR Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2021 yang lalu untuk meminta klarifikasi beliau ini terhadap pernyataan koordinator masyarakat transparansi Aceh ataupun MATA Alfian pada saat itu Bapak Alfian di Pehtem di edisi 19 Juli 2021 episode ke-57 dan telah ditayangkan pada channel YouTube Pehtem dengan tema pada saat itu di tengah kondisi serba susah Ketua DPRK rehab rumah dinas seharga 2,7 miliar. Ini tujuannya adalah untuk meminta klarifikasi dari Ketua DPRK Banda Aceh. Namun hingga saat ini manajemen Pehtem belum menerima surat balasan dari Ketua DPRK tersebut dan kami masih tunggu Ketua DPRK Banda Aceh untuk Pehtem bersama Rakan Lun untuk menjelaskan dari perspektif Ketua DPRK pastinya. Dan di edisi ke-60 kalinya Tanya akan bicara mengenai appendix. Mungkin dari Anda, beberapa dari Anda Rakan Lun sudah mengetahui tentang dana siluman. Kalau banyak kita baca di media mainstream dengan tema kita DPRA diminta bentuk pansus dana siluman. Kemana mengalir dana appendix? Kita akan bicara ini bersama ini orang nomor 1 di Bapeda Nagan Raya, mantan Kepala Bapeda Nagan Raya. Assalamualaikum Pak TRK. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bapak Teku Raja Kemangan, SHMH. Terima kasih Pak, kamu Pehtem. Alhamdulillah. Saya pun terima kasih atas undangan acara Pehtem yang sangat luar biasa ini. Sama-sama Pak. Pak TRK, appendix Pak, yang kemudian ramai awal-awal Juli ini. Anda salah satu. Kemudian anggota Banggar ya Pak, betul ya, anggota Banggar kemudian yang menyuarakan hak angket. Tapi kita perlu tahu dulu Pak, mungkin sebagian Rakan Lun, dana appendix sebenarnya apa yang kemudian disebut-sebut siluman dengan angkanya miliaran. Silakan Pak, apa itu dana appendix? Baik Indah, pertama ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya jangankan publik atau masyarakat umum, saya sendiri yang anggota DPRA juga bingung pertama muncul istilah kegiatan di APBA 2021 yang berkode API atau appendix ini. Waktu itu kan munculnya di media pertama. Saya juga membaca di media bahwa ada kegiatan-kegiatan di APBA 2021 yang jumlah anggarannya cukup fantastis ya. Mungkin di atas 250 miliar. Kemudian penjelasan berikutnya di media, waktu itu Pak Gubernur meminta supaya kegiatan untuk dana kegiatan APBA untuk yang berkode appendix ini supaya dibatalkan pelelangan. Jadi itu. Kemudian muncullah di pemberitaan saya selaku wakil rakyat anggota DPRA dalam kesempatan rapat paripurna pembahasan rakan tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur waktu itu, saya mempertanyakan secara resmi tentang appendix ini. Saya minta penjelasan gubernur. Nah biasanya kalau kita pertanyakan di forum paripurna, karena paripurna ini forum tertinggi DPRA, ini gubernur biasa menjawab secara resmi. Dan secara gamblang harus secara jelas secara resmi tertulis dia jawab. Tertulis. Ditujukan langsung ke saya. Baik. Karena saya yang mengajukan pertanyaan tentang masalah appendix gitu. Pada saat itu apa jawabannya? Tapi sampai sekarang secara resmi gubernur saya belum mendapatkan penjelasan resmi terhadap pertanyaan yang saya sampaikan tentang appendix ini. Jadi maka simpang siur
Ada kita mendengar juga penjelasan dari juru bicara pemerintah Aceh yang mengatakan itu kode internal di pemerintah Aceh. Saya bingung juga, karena selaku anggota Badan Anggaran DPRA, dalam pembahasan APBA 2021 ini dengan TAPA, dengan tim TAPA, tidak pernah kita sepakati bahwa ada kegiatan-kegiatan tertentu nanti kita akan memberikan kode API atau apendik. Itu tidak pernah ada kesepakatan. Tidak pernah ada kesepakatan, Pak. Ya. Tapi kemudian di media mainstream kita bisa baca jubir pemerintah Aceh ngaku dilakukan eksekutif dan legislatif, tapi Pak mengatakan saya tidak pernah bahas. Saya nggak ngerti apa yang menjadi alasan beliau sampaikan bahwa ini sudah dibahas antara tim TAPA dengan Banggar, dengan DPR. Saya salah seorang anggota Banggar, dari 81 anggota DPRA itu 40 orang yang duduk di Badan Anggaran DPRA, termasuk saya. Itu tidak pernah kita bahas. Anggaran yang kemudian kita sepakati, kita beri kode API ini. Jadi saya kira seperti itu. Angkanya tidak kecil, Pak TRK, 500 miliar yang kemudian kita bisa baca di media mainstream. Siapa Pak penikmat dana itu? Saya tidak tahu. Cuma saya lihat di teman-teman saya di DPA juga saya lihat agak enggan ya semua untuk berbicara mengenai dana yang berkode apendik ini. Hanya Anda yang berani? Bukan berani ya, saya karena saya wakil rakyat, sesuatu hal yang memang terkait dengan kepentingan rakyat, ya saya harus bicara. Hanya Anda, dari sekian ramainya Pak anggota DPR, kenapa kemudian enggan Pak? Saya tidak tahu, harusnya ini kita harus buka secara terang benderang ya. Karena persoalan ini memang pada saat sekarang ini, karena ini tidak jadi dilaksanakan kegiatan ini, itu memang belum terjadi katakanlah persoalan-persoalan hukum. Tapi proses penganggaran ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, harusnya batal demi hukum. Memang gubernur sudah membatalkan secara sepihak, ya kan? Jadi kalau menurut saya ini perlu diusut. Tentu ini ada sutradara, ada mafia-mafia anggaran yang bermain. Ada juga menekankan Pak di media mainstream tentang itu. Ini ada mafia-mafia anggaran di sini yang kemudian Bapak sinyalir. Karena ini kan kalau istilah kerennya kan dana penumpang gelap, dana siluman. Kalau saya boleh tambah istilah satu lagi yang agak keras sedikit barangkali, ini juga termasuk pendatang haram di dalam APBA 2021. Pendatang haram. Kegiatan ini termasuk pendatang haram. Mengapa haram? Karena kegiatan ini tidak sah. Seluruh kegiatan APBA menurut aturan perundang-undangan yang berlaku itu harus dibahas dia antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah Aceh dengan DPRA. Kemudian DPRA ada tim Banggar, pemerintah Aceh ada tim TAPA. Tidak boleh kegiatan apapun yang kemudian melahirkan APBA, kanun APBA, ini hasil kesepakatan dan pembahasan. Alurnya seperti itu harusnya? Harusnya seperti itu. Harus seperti itu? Tidak boleh. Karena fungsi DPR itu kan 3. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi fungsi anggaran, sepeser pun anggaran daerah yang tertuang di dalam APBA itu harus persetujuan DPR. Apalagi miliaran, 500 miliar. Oh, sangat fantastis. Dan ini yang rugi sekarang masyarakat Aceh. Sekarang harusnya kegiatan yang ratusan miliar ini sudah dinikmati tahun 2021 oleh masyarakat Aceh. Ini sudah terancam silpa lagi. Dan Aceh ini sangat luar biasa. Silpa terakhir aja 3,9 triliun. Artinya silpa Pak, untuk kita akan ketahui Pak? Itu sisa lebih anggaran tahun berjalan. Artinya kita tidak sanggup habiskan duit. Yang anehnya sekarang, ini duit ada? Bukan. Pemerintah itu bukan kita berupaya untuk mencari tambahan anggaran. Yang sudah ada anggaran aja tidak sanggup dia kasih habis. Coba bayangkan. Jadi yang rugi ya seperti inilah Aceh. Sekarang juga bertahan di predikat daerah termiskin nomor 1 di Sumatera, nomor 6 se-Indonesia. Ini karena ada yang salah dalam pengelolaan. Ini ada uang tapi nggak dipakai ya Pak? Ada uang nggak sanggup kasih habis, gimana? Nggak sanggup kasih habis.
Kan aneh. Dan ada hal yang sangat luar biasa lagi. Dan ini akibatnya rakyat Aceh yang akan menanggung. Apa itu? Kita selama 15 tahun ini, Aceh sangat tergantung kepada dana otsus itu. Dana pusat transfer ya Pak? itu. Kita kalau PAA, kekuatan PAA kita itu tidak sampai 20%. Jadi lain semua dari dana transfer, dana pusat. Nah ini berakhir 2022. 15 tahun, dari 28 sampai 22, itu 2% setara DAU nasional. Kemudian dari 2023 sampai 2027, 5 tahun, tambah 5 tahun lagi, sehingga jadi 20 tahun, itu tinggal 1% lagi, setengah lagi. Nah, kalau sekarang kita mulai tokoh-tokoh, elemen masyarakat Aceh mulai mewacanakan agar pemerintah pusat memperpanjang ini, saya kira ini yang nanti akan, pemerintah pusat akan bilang, ini dana sudah kita kasih begitu besar, tapi tidak sanggup kamu kasih habis. Minta lagi. Kan, jadi ini yang jadi persoalan. Baik. Nah, kalau ini, perpanjangan ini tidak disetujui, yang rugi siapa? Yang rugi rakyat Aceh, daerah Aceh. Itu akibat keliru menurut saya ada hal yang keliru barangkali dalam hal pengelolaan pembangunan. Keliru dalam pengelolaan anggaran ya Pak, penggunaan anggaran. Ya, penggunaan anggaran pembangunan di Aceh. Kemudian Pak, yang muncul, ini dana ini untuk kepentingan politik gubernur Pak, kemudian yang muncul lagi di media. Saya tidak tahu, makanya saya menyarankan menggulirkan kembali agar anggota DPRA ini mau kembali menggunakan hak-haknya, antara lain hak angket. Ada interpelasi, ada angket. Untuk kita selidiki, kita bikin terang benderang dulu persoalan apendik ini. Siapa yang bermain, nanti kan nampak. Nah, ini tentu langkah politik yang bisa diambil oleh DPRA sebenarnya. Tapi untuk menuju ke arah ini kan ada aturan-aturannya. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman di DPRA, anggota DPRA, dulu kita pernah melakukan interpelasi, kemudian berlanjut ke angket. Itu dulu seingat saya, angket ini tidak pernah berhenti, tidak ditutup. Tapi ditunda dulu, karena tidak mencapai quorum pada waktu itu. Karena yang peserta yang hadir ya Pak? Jadi saya mengajak teman-teman, barangkali kita buka kembali angket ini, dengan kita masukkan tambahan, masalah apendik ini satu lagi, untuk kita selidiki. Ya, sehingga akan jadi terang benderang nanti. Seperti sekarang misalnya, orang kan bisa saja menduga DPR juga terlibat, atau oknum-oknum tertentu anggota DPR juga terlibat. Ya kita tidak bisa salahkan, karena memang ini kita tidak terbuka kan. Dugaan itu juga kuat Pak. Berapa kemudian yang dapat, misalkan ketua DPRA atau misalnya Partai Golkar Pak, apa kemudian juga dugaan-dugaan itu benar, DPRA juga dan faksi Golkar juga dapat Pak dana apendik itu? Yang saya tahu, ini terus terang saya sampaikan, saya tidak tahu masalah itu. Karena internal pun kita tidak pernah berbicara masalah ini. Jadi kalau itu saya tidak bisa menjawab. Dengan kemudian sikap dari anggota DPRA sendiri, misalkan kalau katakan kita balik ke depan tadi Pak, hanya Bapak katakan yang kemudian terus bersuara untuk ini, apa kemudian dugaan-dugaan ini bisa dihentikan Pak, atau bagaimana kemudian, apa yang bisa Bapak sampaikan mewakili yang lain? Saya juga tidak tahu ya mengapa teman-teman juga kurang merespon tentang persoalan ini. Sebenarnya persoalan ini penting karena masyarakat sekarang kan bertanya-tanya apa DPR ikut terlibat. Dan kalau kita dengar penjelasan, kita baca penjelasan juru bicara pemerintah Aceh, itu DPR terlibat karena dia bilang apendik ini juga dibahas dengan DPR. Tapi saya sendiri membantah kalau saya pribadi tidak ikut terlibat. Bapak salah satu anggota Banggar ya Pak, Badan Anggaran DPR. Harusnya juga ikut ya di situ. Artinya Bapak tidak dilibatkan? Tidak dilibatkan. Atau memang tidak ada bahasan ini? Tidak pernah dibahas tentang misalnya ada kegiatan-kegiatan ini ada tambahan dana sekian-sekian. Kemana kita pergunakan ini?
kita sepakati kita gunakan dana ini untuk betul-betul yang kebutuhan masyarakat lah, sesuai dengan usulan-usulan masyarakat. Karena DPR ini juga menampung usulan masyarakat di dana pokir misalnya. Kemudian misalnya mereka katakanlah TAPA mengajak Banggar untuk kegiatan-kegiatan ini kita bikin kode appendix. Itu tidak pernah ada. Setahu saya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan kalaupun penjelasan jubir pemerintah Aceh ini kode internal pemerintah Aceh ini menurut saya aneh juga. Ya, ada juga Pak kode internal. Apakah itu memang internalnya diatur dalam peraturan gubernur atau ada ketentuan yang lebih tinggi? Saya tidak tahu. Ya. Kode ini kemudian appendix tidak dikenal dalam sistem penganggaran di Indonesia. Appendix hanyalah sebuah kode di internal pemerintah Aceh, Pak, yang kemudian diberikan untuk mempermudah kinerja. Namun segala prosesnya telah dibahas bersama. Kenapa muncul sekarang appendix itu? Kenapa tidak muncul dalam pembahasan anggaran tahun-tahun yang lalu? Oke. Ya kan? Itu kan sebut jubir ya, Pak? Itu sebut jubir. Menurut saya aneh aja. Ya. Banyak kali keanehan kemudian Pak di dana miliaran rupiah ini. Tapi sudah dibatalkan oleh gubernur. Saya tidak mengerti apa kegiatan APBA ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Pak Gubernur. Mekanisme itu saya juga belum begitu pelajari ya, belum begitu paham. Artinya kita bisa tahu dana ini di mana sekarang Pak? Ataupun penggunaannya seperti apa kalau misalkan sepemahaman Bapak? Ini kan dana ini tersebar di beberapa SKPA saya dengar. Yang besar itu antara lain di DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Itu sampai 40 miliar lebih. Kemudian di Dinas Pendidikan ada, di Pendidikan Daya ada, di RC Perpustakaan juga ada. Ada beberapa SKPA lah, saya tidak hafal. Nah, ini kan karena tadi prosesnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu dana ini sekarang kan dibatalkan eksekusinya. Dibatalkan tender, itu artinya dibatalkan eksekusinya. Yang rugi kan masyarakat. Padahal sebenarnya kita kalau memang itu kebutuhan masyarakat, misalnya dana appendix ini, dibicarakan dengan DPR. Kalau ini memang kebutuhan masyarakat, ya kita setujui. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Jika ini kebutuhan masyarakat ya Pak, bukan kebutuhan yang lain. Saya kegiatan-kegiatan ini betul-betul menyentuh untuk kepentingan masyarakat. Ya, kalau dibahas sama kita juga setuju. Kan? Apalagi hari-hari ini ya Pak. Ya, tapi kalau tidak dibahas, ini melanggar hukum. Ada unsur melawan hukum. Itu saya sampaikan di forum paripurna. Di dalam kegiatan APBA 2021 ada unsur melawan hukum. Ya, di kegiatan appendix ini. Oleh karena itu, kalau menurut saya ini perlu diusut. Ya, kalau DPR ya yang ada langkah-langkah politik seperti menggunakan hak-hak politik, hak angket, hak interpelasi, pansus. Sejauh ini masih dingin, Pak. Jadi dingin sekali. Gimana? Jadi oleh karena itu saya mendorong juga seluruh stakeholder, komponen masyarakat Aceh ini juga berbicara. Kalau sudah rame-rame kita berbicara minta agar dana appendix ini diusut, biar terang benderang siapa yang bermain dengan uang rakyat yang jumlahnya ratusan miliar ini, saya pikir nanti juga akan bisa ada langkah konkret untuk mencari solusi atau membuat terang benderang kasus appendix ini. Semua pihak harus terlibat ya Pak? Iya. Semua pihak harus terlibat. Ya. Lalu Pak kemudian Anda juga kencang sekali kemudian berbicara tentang ini, hak angket di media juga Anda kencang sekali. Ada yang menzalimi Anda Pak? Maksudnya? Ada mungkin Anda dirugikan oleh pihak-pihak tertentu? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Tapi sepertinya sampai sekarang belum ada. Kita nggak tahu kan. Ada ke depan mungkin. Mungkin ada yang merasa ya dirugikan dengan pernyataan Anda. Tapi bagi saya itu bukan persoalan pribadi. Saya wakil rakyat, disumpah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi saya tidak ada takut itu. Bukan persoalan pribadi yang saya bicarakan itu, tapi persoalan kepentingan rakyat Aceh. Gitu. Uang rakyat ya Pak? Uang rakyat. Mana main-main.
Ratusan miliar, Pak. Ya. Pak TRK, terima kasih banyak, Pak. Sudah mempehtem, Pak. Pehtem. Waktunya untuk pehtem, luar biasa. Terima kasih sekali, Pak. Sekretaris fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk waktunya di pehtem, Pak. Ya. Insya Allah jika ada waktu lagi, Pak, main lagi ke pehtem. Ya, saya pun terima kasih banyak ini. Ini kesempatan luar biasa dan buat saya ini merupakan suatu kehormatan Masya Allah. diundang oleh Pehtem nih. Terima kasih sama-sama, Pak. Ya. TRK. Terima kasih untuk Anda, Rakan Lun Pehtem. Kami tunggu. Subscribe yang belum, komen-komen positif untuk Pehtem. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.